Haleluya, puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Vivin Jayandadi. Saya mahasiswa STTRM Karomo Murid Kristus Pitung dengan program studi teologi. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membuat tugas saya yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Mner Skiamawe dengan MK Bahasa Yunani. Nah, dengan judul tugas yaitu menganalisa atau menganalisis ayat Alkitab. Nah, di sini ayat Alkitab saya terdapat dalam Matius pasal 6 ayat 33 yang berbunyi demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, penulis dan latar belakang penulisan ini ditulis oleh Matius. Matius merupakan salah satu dari ke-12 murid Yesus yang juga merupakan seorang pemungut cukai. Nah, latar belakang penulisan ini Injil Matius ditulis untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama. Injil ini menekankan pengajaran Yesus sebagai penggenapan nubuat dan hukum Yahudi. Nah, kepada siapa ditulis atau ditunjukkan? Kepada orang-orang Yahudi Kristen yang mengenal baik hukum Taurat dan tradisi Yunani, untuk menyatakan bahwa Yesus adalah penggenapan nubuat dan untuk mengajar murid-muridnya tentang hidup dalam kerajaan Allah. Nah, situasi dan kondisi umum saat penulisan ini, di mana masyarakat Yahudi saat itu berada di bawah penjajahan Romawi, mengalami tekanan sosial dan religius, dan sangat menantikan Mesias. Nah, tahun penulisannya sekitar tahun 70 sampai 80 Masehi. Dalam konteks umum atau geografis, di wilayah Palestina, terutama Galilea, Yudea, dan Yerusalem. Nah, politik atau ekonomi, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Rakyat tertindas pajak dan sering miskin secara ekonomi. Agama atau kepercayaan didominasi oleh Yudaisme. Ada berbagai sekte seperti Farisi, Saduki, dan Selot. Mesianisme sangat kuat. Nah, budaya Yahudi yang kuat dipengaruhi oleh budaya Helenistik dari Yunani dan dominasi Romawi. Nah, di sini saya akan jelaskan analisis leksikal. Nah, di sini saya mengambil satu kata, yaitu carilah. Carilah ini kalau kita lihat dalam terjemahan dalam Alkitab, terjemahan net, itu yang berbunyi above, yang berarti di atas. Sedangkan kalau kita lihat dalam Alkitab terjemahan KJV, yaitu seek, yang berarti mencari. Nah, dan dalam bahasa Inggris, carilah ini yaitu however, yang berarti namun. Nah, definisi carilah ini merupakan di sisi lain, dan atau tetapi. Nah, di sini saya mengartikan bahwa carilah memiliki makna tetapi, yang artinya masih banyak orang yang tidak mendahului pekerjaan Allah, lebih mementingkan kepentingan diri sendiri. Nah, carilah atau tetap carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Hidup ini hanya sementara, maka daripada itu utamakan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Bahkan hal kerajaan surga pun Tuhan akan memberikan kepada kita. Nah, dan lanjut analisa gramatikal.
Kalimat ini atau kalimat carilah ini merupakan bentuk imperatif atau positif dengan janji bersyarat. Nah, ini merupakan orang kedua kata kerja atau orang kedua perintah aktif dari orang kedua. Nah, yang berarti perintah yang sifatnya aktif bahwa carilah bukanlah nasihat, tetapi keharusan untuk setiap orang, karena ketika kita mencari Tuhan, maka keselamatan akan menjadi milik kita. Untuk itu, marilah kita tetap mencari Tuhan dalam setiap kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, baik dalam masalah, tantangan hidup yang kita alami. Jangan pernah kita lupakan Tuhan, tetap melihat janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang kita minta ketika kita tetap mencari Tuhan. Bahkan hal kerjaan surga pun Tuhan akan memberikan kepada kita. Nah, bahwa kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan harus menempatkan atau menaruh lagi dalam hidup kita untuk mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Nah, kalimat carilah ini merupakan imperatif, janji tak bersyarat. Nah, dalam konteks khusus analisis narasi kisah itu sendiri. Nah, bagian dari khotbah kalau kita lihat dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 5 sampai 7 ini, sampai 7 adalah bagian khotbah di bukit. Nah, khususnya pengajaran Yesus tentang kekhawatiran dan prioritas hidup. Nah, sedangkan pasal sebelumnya, yaitu Matius pasal 5, Yesus mengajarkan tentang karakter warga kerajaan Allah. Nah, ucapan bahagia, hukum sosial dan sikap hati. Nah, pasal setelahnya, yaitu Matius pasal 7, menekankan pada penghakiman doa dan perbedaan antara jalan sempit dan jalan lebar, dan merupakan penutup khotbah di bukit. Nah, kitab Injil Matius ini merupakan kitab pertama dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru berisi kehidupan ajaran kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, integritas atau keutuhan ayat dan keselarasannya ayat ini konsisten dengan keseluruhan ajaran Yesus tentang kepercayaan penuh kepada Yesus yang mengarahkan murid-muridnya untuk fokus pada hal-hal rohani dan percaya bahwa kebutuhan jasmani akan dicukupkan oleh Allah, tidak bertentangan dengan bagian lain dalam Alkitab. Aplikasinya dalam kehidupan kita mengajarkan kita untuk memprioritaskan hal rohani, bukan hanya materi dalam hidup kita sehari-hari. Kita diajak untuk menjadikan kehendak dan kerajaan Allah sebagai fokus hidup kita. Bukan berarti kita tidak beroleh pekerjaan, tetapi hati kita tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran. Allah menjanjikan pemeliharaan atas kebutuhan hidup kita. Untuk itu kita harus utamakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi firman Tuhan, analisis Alkitab ini dalam Matius pasal 6 ini, pasal 6 ayat 33 mengingatkan kita bahwa kita harus mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Maka apa yang kita inginkan, janji-janji Tuhan itu akan Tuhan berikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.